Oke. Terus Mbak Siti Kamalia, halo, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Ya, kok nggak dibuka kameranya? Sebentar, Ibu, belum pakai jilbab. Ya udah pakai dulu, jilbab dulu. Semester berapa Kak Siti Kamalia? Sama kayak Catherine, Ibu, semester 4. Oh ya, semester 4 ya. Kak Putri Zahwa, ini kemarin kayaknya ikut saya juga deh. Iya, Ibu ikut. Oh iya iya iya, semester 4 juga. Enggak, 3. Semester 3. Oh ada 3 ada 4 ya? Ya, nah kelihatan cantiknya kan kalau dibuka. Kak Naswa, selamat malam. Nah, kelihatan cantiknya. Ya, oke. Selamat bergabung di kuliah. Ya, ini ya, manajemen risiko ya, mata kuliahnya. Menarik sekali. Semua mata kuliah itu menarik ya menurut saya gitu ya. Yang penting bagaimana kita menyikapinya ya. Ya, kalau kita senang belajar ya, semua mata kuliah itu sangat menarik gitu untuk dipelajari gitu. Ya, kadang-kadang ada mahasiswa yang mata kuliahnya gini amat gitu, ada yang nggak suka gitu. Tapi menurut saya semuanya menarik ya, karena semuanya itu saling terkait ya. Dan manajemen risiko ini juga terkait dengan mata kuliah kreativitas dan inovasi ya, itu terkait juga. Kemudian manajemen perubahan, nah ini juga terkait ya. Nanti terkait dengan mata kuliah juga manajemen keuangan, ini juga sangat terkait ya, manajemen risiko ya. Jadi bagaimana caranya kita ya berbisnis gitu ya, kalau dalam bidang bisnis ya, atau membangun usaha ya, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, itu manajemen risiko ya. Jadi kita mengantisipasi dulu ya, memitigasi dulu. Kira-kira risiko apa sih yang akan terjadi gitu ya, jika kita menjalankan suatu usaha. Nah itu ya, saya buka dulu slide-nya ya. Itu, bentar nih ya. Kita belajar bersama di sini ya, berbagi pengalaman ya. Nah ini manajemen risiko ya ini ya. Oke, kita belajar apa di mata kuliah ini ya? Oke, kita pelajari bersama ya. Tujuan perkuliahan. Nah, ini ya. Mahasiswa diharapkan mampu memahami, mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi suatu organisasi atau individu. Nah, ini ya. Nah, maksudnya di sini jika kita membangun usaha gitu ya atau bisnis ya, kira-kira resikonya apa nanti ya jika kita menjalankan usaha tersebut. Jadi sebelum terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kita antisipasi dulu ya. Jangan sampai hal-hal buruk, hal-hal negatif itu terjadi ya. Sebelum itu terjadi, kita antisipasi dulu ya, jangan sampai hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Nah, ini ya. Jadi kita identifikasi dulu, kita nilai dulu, kita kelola dulu, ataupun kita mitigasi dulu resiko-resikonya ya. Jangan sampai risiko-risiko buruk yang tidak kita inginkan ataupun tidak kita harapkan itu terjadi. Nah, ini ya. Nah, kalau kita tidak mengantisipasi dulu, kita tidak memitigasi dulu resiko-resikonya, nah, nanti pada saat berjalannya usaha itu, nah tiba-tiba terjadi suatu kejadian, nanti kita baru nyesal ya. Kenapa sih kita tidak melakukan ini dulu nih sebelum melakukan pekerjaan? Kenapa sih harus terjadi? Nah itu menyesal ya. Gitu kalau sudah penyesalan itu ya sudah nasi ibaratnya nasi sudah menjadi bubur ya. Kenapa kita tidak mitigasi dulu ya? Kita tidak pikirkan resikonya dulu. Nah kita kenapa tiba-tiba harus melakukan pekerjaan ini itu. Nah, akhirnya terjadi kegagalan. Nah, itu. Nah, jangan sampai itu terjadi, makanya kita melakukan mitigasi risiko dulu ya, atau kita melakukan manajemen risiko dulu ya. Jadi, apa saja yang kita lakukan gitu ya untuk menghindari kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, ini ya. Kita belajar di sini, belajar manajemen risiko gitu ya. Nah, untuk metode pengajaran ini seperti mata kuliah saya yang lalu gitu, semester lalu ya, jadi ada ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok dan penugasan. Nah, ya, walaupun mahasiswanya tidak banyak ya di mata kuliah ini ya, nanti ada kelompok juga ya, apa nanti karena cuma sedikit mahasiswanya nanti kelompok satu kelompok dua orang.
ya. Nah, untuk pustakanya ya, buku-buku acuannya ini ada beberapa buku ya yang saya gunakan sebagai acuan. Nah, selain ini juga nanti ada jurnal-jurnal gitu. Jadi sudah saya share juga materinya atau bukunya ini di @link ya, teman-teman nanti bisa buka ya. Ini ada beberapa buku ya, nanti saya tiap pertemuan saya share ya. Nanti jadi teman-teman nanti bisa membaca ya dari buku yang sudah saya share ini ya. Jadi ada beberapa buku. Jadi tidak hanya ini, nanti saya juga ngambil dari jurnal ya. Kemudian untuk materinya gitu ya. Jadi kita bahas dulu rencana pembelajaran semester kita ya di mata kuliah ini, manajemen risiko ya. Kita belajar apa saja sih di mata kuliah manajemen risiko ya. Nah, yang pertama ya seperti yang kita lakukan di pertemuan pertama ini adalah pengantar ya mata kuliah manajemen risiko. Jadi kita mengetahui apa sih tujuan belajar manajemen risiko, kemudian rencana pembelajaran semester, nah, konsep risiko, nah itu apa saja. Nah, ini ya kita belajar dasar-dasarnya dulu ya di pertemuan pertama ini ya. Yang kedua, pertemuan kedua ya, konsep dasar manajemen risiko. Ini terkait pengertian manajemen risiko, tujuan manajemen risiko, fungsi manajemen risiko ya ini ya. Kemudian pertemuan yang ketiga kita membahas tentang identifikasi risiko bisnis gitu ya. Ya karena di sini adalah mayoritas ya dari administrasi bisnis. Aristania apa kabar? Nah ini. Baik Ibu, maaf baru gabung Bu. Oke, masih di kantor kah? Enggak, ini tadi habis kelasnya Pak Suwarnan Bu, masuk lab komputer. Oh, Baru selesai. di kampus. Mbak di kampus. Iya, ini baru mau pulang sih Bu, nanti izin sambil di jalan ya Bu. Rumahnya mana, Mak? Deket Bu dari kampus. Oh ya, oke. Sambil mendengarkan ya. Iya Bu. AB juga Mbak jurusannya atau manajemen? AB Bu. Oh ya, oke, AB semua ya. Oke, karena di sini semuanya mahasiswa AB ya, administrasi bisnis. Jadi saya lebih fokusnya ke manajemen risiko bisnis gitu ya, biar lebih fokus ya ke jurusan yang teman-teman ambil gitu ya. Jadi yang ketiga ini identifikasi risiko bisnis. Jadi bagaimana proses manajemen risiko bisnis ya, kemudian faktor penyebab risiko bisnis, kemudian macam-macam risiko bisnis, klasifikasi risiko bisnis, identifikasi risiko bisnis. Nah, ini pertemuan yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita akan bahas tentang daftar kerugian potensial, gitu ya. Jadi kita akan pelajari terkait dengan manfaat daftar kerugian potensial, gitu. Kemudian klasifikasi daftar kerugian potensial, metode pengidentifikasian risiko, ya, dan lain sebagainya. Nah, apa aja sih manfaat daftar kerugian potensial, klasifikasinya bagaimana, gitu ya. Nanti simak terus kuliah ini ya, nanti kita tunggu di pertemuan yang keempat ya. Kemudian pengukuran risiko. Nah, di sini kita bahas pengertian pengukuran risiko, dimensi yang harus diukur, kemudian menentukan keparahan, metode pengukuran risiko. Nah, ini ya. Nanti kita akan belajar di pertemuan yang kelima ya terkait pengukuran risiko. Kemudian yang keenam, nah kita di sini adalah belajar pengendalian risiko ya. Bagaimana sih caranya untuk mengendalikan risiko? Nah, ini ya, jadi sebelum terjadi ya hal-hal yang tidak kita inginkan, nah itu kita kendalikan dulu risikonya ya. Sebelum dampaknya parah, nah kita kendalikan dulu. Nah, ya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, kita bahas di situ nanti ada tren risiko, tujuan pengendalian risiko, kemudian pentingnya pengendalian risiko, perbedaan pengendalian risiko dan manajemen risiko, kemudian ada juga metode pengendalian risiko ya. Kemudian yang ketujuh, ini materi lanjutan ya. Kalau pengendalian risiko itu materinya memang kita agak panjang gitu. Jadi ada 2 pertemuan di sini ya. Ya, ini lanjutan yang ketujuh ya. Lanjutan pengendalian risiko ya. Lanjutannya kita membahas tentang prinsip pengendalian risiko, lingkungan pengendalian risiko, hierarki pengendalian risiko, dan lain-lain ya. Jadi pertemuan ke-6 dan ke-7 nanti kita membahas tentang pengendalian risiko ya. Kemudian pertemuan ke-8 UTS ya. Untuk materi UTS-nya ya nanti ya, minggu depan mungkin saya sampaikan ya biar teman-teman persiapan ya UTS-nya.
Jadi untuk UTS-nya nih, untuk UAS UTS gitu ya, saya tidak memberikan soal. Sebutkan apa yang dimaksud manajemen risiko. Sebutkan tujuan manajemen risiko. Saya tidak membuat soal seperti itu ya, karena itu soal-soal teori dan mudah dicari di internet gitu ya. Nah, kalau saya buat soal gitu, teman-teman tinggal googling di internet banyak tuh muncul. Nah, jadi biasanya saya lebih ke praktek ya. Kalau membuat soal itu ya, teman-teman nanti bisa terbuka kreativitasnya, logikanya gitu ya. Teman-teman nanti lebih eh, melatih ya, istilahnya melatih ya daya pikir teman-teman itu bagaimana sih problem solving, menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, apa kira-kira ide teman-teman, kreativitas teman-teman untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, gitu ya. Nanti ya, mungkin minggu depan akan saya sampaikan ya UTS-nya biar teman-teman persiapan ya. Oke. Untuk berikutnya, pertemuan ke-9 ini setelah UTS ya, kita akan membahas tentang pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi gitu ya. Jadi namanya kita berjalan gitu ya, yang tidak selamanya perjalanan kita tuh mulus ya gitu. Kadang-kadang ya, kadang-kadang jalanan itu ya ada naiknya, ada turunnya. Nah, gitu ya. Demikian juga kalau kita menjalankan usaha gitu ya. Usaha kita juga tidak selalu berjalan mulus ya. Terkadang ada kendala ya. Kalau tidak dari internal, kendalanya dari eksternal ya. Kita usahanya sudah maju, sudah lancar, tiba-tiba qadarullah hujan deras, ada banjir bah kiriman, ya gitu ya, banjir lah gitu ya, usaha-usaha kita, tempat usaha kita kerendam banjir. Nah, itu adalah faktor-faktor eksternal yang sulit kita kendalikan, yaitu karena adanya bencana ya gitu ya, yang tidak kita inginkan dan kita tidak bisa mengendalikannya ya secara internal ya, karena itu memang keadaan alam ya, lingkungan, nah faktor pengaruh lingkungan gitu ya, ada bencana ya, banjir gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar perusahaan itu tidak rugi besar? Nah, kita bisa melakukan kerjasama dengan asuransi ya. Ada pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi. Nah, ini ya, kita akan belajar bagaimana caranya mengasuransikan ya usaha kita ataupun produk kita. Nah, jika terjadi sesuatu, nanti pihak asuransi yang menanggungnya atau mengganti rugi gitu ya. Nah, ini kita akan belajar di sini tentang pengertian asuransi, fungsi dan manfaat asuransi, jenis-jenis asuransi, jenis risiko yang dapat ditanggung asuransi itu apa saja. Nah, kita akan pelajari di pertemuan yang ke-9 ya. Kemudian yang ke-10 kita belajar polis dan premi asuransi. Ya, kita bahas apa sih yang dimaksud polis asuransi, apa yang dimaksud premi asuransi, dan bagaimana menghitung besaran premi asuransi gitu. Nah, kita akan belajar di pertemuan ke-10 ya. Kemudian yang ke-11 ya, kita belajar risiko bisnis ya pada aplikasi media sosial. Nah, sekarang kan ini sudah zamannya medsos gitu ya. Nah, kita belajar di sini ya risiko bisnis jika teman-teman ya berbisnis menggunakan aplikasi media sosial. Nah, kira-kira bagaimana sih risiko bisnisnya? Bagaimana memitigasi risikonya agar dampak buruk ataupun dampak negatif tidak terjadi ya pada usaha kita ya. Nah, bagaimana caranya ya kita mengidentifikasi risiko. Nah, itu ya. Nanti kita akan bahas tentang aplikasi media sosial, manfaat aplikasi media sosial, kemudian risiko bisnis pada aplikasi media sosial ya. Ini intinya di sini adalah, maksudnya di sini adalah bisnis online ya, dan cara mengatasi risiko bisnis online. Nah, ini kita belajar di pertemuan ke-11 ya. Jadi saya lebih fokus ke bisnisnya ya, manajemen risiko bisnisnya ya. Kemudian yang ke-12, risiko pemasaran digital. Nah, ini ya, kita belajar juga ya, kita memasarkan secara digital. Nah, itu risikonya bagaimana ya? Tentu banyak risiko ya, gitu ya. Apalagi yang bisnisnya COD. Nah, bisa jadi kita sudah kirim ya, namun konsumennya atau pembelinya ternyata sampai di tempat tidak mau bayar. Gitu. Kemudian ternyata mereka komplain gitu ya. Komplain barangnya kenapa kok nggak sesuai kirimannya gitu. Ada juga yang konsumen itu nakal gitu, adalah namanya ulah konsumen gitu ya, barang sudah diterima gitu ya, dia tidak mau bayar gitu, komplain inilah itulah barangnya cacat lah beginilah. Nah, itu bagaimana sih caranya ya
untuk menghindari risiko bisnis ya, terkait dengan pemasaran digital. Apa yang harus kita lakukan, trik-trik yang kita lakukan bagaimana gitu ya, agar kita tidak tidak mengalami, maksudnya tidak mengalami kerugian yang besar dari pemasaran digital yang kita lakukan gitu ya. Kemudian yang ke-13, di sini risiko pembayaran uang digital. Nah, sekarang kan bayar-bayar kan tidak harus cash ya, gitu ya. Pakai GoPay bisa ya, kemudian apa ya, uang-uang digital gitu ya, pakai Dana dan sebagainya. Nah, ini risiko pembayaran uang digital. Nah, ini juga kita akan bahas di sini di pertemuan 13 ya. Pengertian uang digital, kemudian dasar hukum uang digital, jenis uang digital, manfaat penggunaan uang digital, dan risiko uang digital. Nah, ini kita akan belajar di pertemuan ke-13 ya. Kemudian yang keempat, kita belajar tren bisnis startup dan potensi risikonya. Nah, ini ya, karena ini administrasi bisnis dan sekarang tren bisnisnya itu lebih ke era digital. Nah, jadi kita lebih ke sana ini ya, untuk manajemen risikonya ya, membahas tentang tren bisnis startup dan potensi risikonya. Jadi kita bahas di sini pengertian perusahaan startup, tren perusahaan startup, kemudian startup dan potensi kerugiannya ya, dan sumber masalah bisnis startup gitu. Jadi apa saja sih resikonya jika kita berbisnis startup gitu ya. Kemudian yang ke-15 ini adalah implementasi manajemen risiko. Jadi nanti saya ada tugas ya mahasiswa, saya minta untuk membuat identifikasi risiko ya terhadap rencana usahanya masing-masing. Nah, ini ya. Nanti saya minta teman-teman itu memiliki ide ataupun kreativitas bisnis ya gitu ya. Kemudian teman-teman ya coba untuk identifikasi risiko dari rencana usaha teman-teman itu, atau teman-teman kalau sudah memiliki bisnis atau usaha, misalnya Ibu Rizka Amelia ini kan memiliki usaha bengkel nih ya, suaminya kan punya bengkel. Kira-kira manajemen risikonya apa sih usaha bengkel motor gitu ya? Nah, ini ya dibuatlah ini implementasi manajemen risikonya, identifikasi manajemen risikonya itu dibuat. Nanti seperti apa ya? Nanti saya ajarkan bagaimana sih caranya ya untuk memitigasi risiko. Apakah risiko tersebut kategorinya sedang, ringan atau berat gitu ya. Nah, bagaimana solusinya ya untuk mengatasi manajemen risiko ya, gitu maksudnya risiko-risiko yang berat, sedang ataupun ringan. Nah, itu bagaimana caranya ya untuk menanganinya. Nanti akan saya ajarkan ya di pertemuan berikutnya. Nah, ini ya pertemuan ke-15 jadi implementasi. Nanti UASnya seperti itu ya, teman-teman nanti diberikan tugas ya untuk memitigasi risiko atau membuat identifikasi risiko terhadap bisnisnya masing-masing ataupun usahanya. Rencana usaha boleh ya. Ataupun kalau di perusahaan nanti nggak ada ide ya teman-teman, rencana bisnisnya lah ya, rencana bisnisnya masing-masing gitu ya. Karena di sini ada saya lebih ke bisnis ya teman-teman, jadi saya mengarahkan teman-teman nanti untuk memiliki bisnis ya. Kalau belum punya nggak apa-apa, rencana dulu ya, rencananya apa nih kira-kira, aku pengen usaha apa ya, berbisnis apa ya. Nah itu coba sebelum bisnis itu dijalankan, diidentifikasi dulu resiko-resikonya. Nah jika dampak negatif ataupun dampak buruk yang tidak kita inginkan itu terjadi, kira-kira apa sih gitu ya yang kita lakukan, kiat-kiat yang kita lakukan sebelum dampak buruk itu terjadi, apa yang kita lakukan. Nah gitu istilahnya sedia payung sebelum hujan. Nah ini manajemen risiko ya teman-teman. Kemudian yang pertemuan yang ke-16 ini ujian akhir semester. Nah ujian akhir semesternya tadi seperti yang saya katakan tadi, membuat identifikasi risiko ya terhadap rencana usaha masing-masing ya gitu, ataupun bisnis masing-masing jika teman-teman sudah punya bisnis ya. Oke. Untuk rencana pembelajaran semester sampai di sini ada yang ditanyakan? Mbak Putri, Mbak Ristania, ada yang mau ditanyakan? Mbak Ada Bu, mungkin nanti kalau udah berjalan materi-materinya Bu. Oke, baiklah kalau gitu. Ada lagi Bu Rizka Amelia? Sudah persiapan nih Bu Rizka, kira-kira apa ya? Bukan punya usaha bengkel nih Bu, nggak apa-apa ntar. Nah, dibuat manajemen resikonya, dibuat mitigasi resikonya tentang usaha bengkel gitu.
boleh. Atau kalau mau punya ide bisnis lain boleh selain itu. Ya. Oke, cukup. Ya, sepertinya nanti UTS-nya terkait itu ya. Jadi nanti kira-kira membuat rencana bisnisnya dulu ya di UTS-nya, kemudian UAS-nya adalah bagaimana untuk membuat manajemen risikonya. Tuh, jadi mitigasi risikonya nanti di UAS-nya. Ya, UTS-nya itu adalah rencana bisnisnya itu apa, kenapa ingin bisnis tersebut gitu. Proposalnya ibaratnya ya, UTS-nya ya, proposal bisnis teman-teman tuh apa, rencana bisnis teman-teman UTS-nya. Ya, kenapa menjalankan bisnisnya, kenapa memilih bisnis tersebut, nanti kira-kira modalnya berapa. Nah, gitu ya. Untuk UAS-nya itu nanti adalah mitigasi risiko atau manajemen risikonya ya gitu ya. Sebelum bisnis itu terjadi hal-hal buruk yang tidak kita inginkan gitu ya. Nah, kita buat mitigasi risikonya dulu, jangan sampai hal-hal buruk itu terjadi terhadap bisnis kita. Nah, itu ibaratnya di sini adalah sedia payung sebelum hujan. Nah, gitu. Sebelum terjadi kerugian yang besar, kita antisipasi dulu, jangan sampai perusahaan kita mengalami kerugian besar. Nah, itu. Ya, salah satunya cara yaitu dengan mengalihkan risiko terhadap pihak ketiga atau pihak asuransi. Nah, ini ya. Itu tentunya ya kalau cuman usaha UMKM ya tidak semuanya diasuransikan ya, tergantung juga nanti ya modalnya berapa. Nah, gitu ya. Kalau yang diasuransikan biasanya inilah perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu biasanya gitu ya. Atau aset-aset ya, seperti mobil kayak gitu. Kalau perusahaan besar ya mesin-mesin di pabriknya gitu kan untuk mengantisipasi kalau ada bencana ya misalnya banjir, kebakaran biasanya mereka tuh mengasuransikan ataupun bangunannya atau gedungnya gitu. Gedung pabriknya biasanya mereka tuh diasuransikan gitu. Tapi nggak apa-apa kita tetap pelajari ya di mata kuliah ini. Nah, untuk penilaian ini seperti semester lalu ya gitu sama ya karena di sini belum SK rektornya belum ada perubahan, jadi tetap saja komposisinya. UTS 35%, tugas 30%, UAS 35% ya. Kemudian tugas itu ada tugas mandiri dan tugas kelompok ya. Oke, untuk absensi seperti biasa ya di sistem Edlink maupun Syakat itu ada proporsinya gitu. Namun di SE Pak Rektor ini tidak dicantumkan ya absensi ya. Jadi teman-teman tetap aja hadir ya di perkuliahan kalau memang ada kendala misalnya ada banyak kerjaan atau lagi repot gitu ataupun ada urusan keluarga yang mendesak sehingga teman-teman tidak bisa hadir, tidak apa-apa, izin saja nggak apa-apa ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Gimana kira-kira ibu-ibu mata kuliah manajemen risiko? Menarik nggak kira-kira? Bu Rizka, Mbak Ristania, ada gambaran? Sudah ada gambaran dari RPS yang saya sampaikan? Sudah, Bu, sedikit, Bu. Mbak Catherine, Mbak Siti Kamala, iya, mudah-mudahan ya. Ibu bukannya di kantornya ada manajemen risiko? Ada, Bu. Di kantor saya ada, Bu. Iya, ada kan, setiap kantor. Tempat saya juga ada. Gitu ya. Oke. Jadi teman-teman udah nggak asing lagi ya, apalagi yang sudah bekerja ya tentunya udah nggak asing lagi manajemen risiko karena setiap kantor itu ada gitu ya, ada manajemen risiko ya. Apalagi perbankan ya, Mbak Ristania, wah risikonya besar banget. Iya, tapi kan kalau saya kan bagian intern dan pemeliharaan ya Bu. Jadi setiap ada memorandum pasti di dalam itu ada mitigasi resikonya dari setiap itu pemeliharaan pekerjaan itu gitu Bu. Jadi udah nggak begitu. Betul, sama. Tempat saya juga setiap membuat perencanaan anggaran juga kita buat mitigasi risikonya. Jadi risikonya apa nanti jika anggarannya tidak tercapai gitu, jika anggarannya nanti kurang risikonya apa, nah itu ada manajemen risikonya. Oke, kita belajar konsep risiko. Ini pertemuan pertama ya, kita belajar konsep risiko. Apa sih yang dimaksud risiko? Nah ini ya di pertemuan pertama. Nah ini ilustrasi saja ya, gitu ya. Jadi kalau kita ingin membangun usaha atau memiliki usaha tentunya ya kita menginginkan usaha kita atau bisnis kita itu berhasil ya, jangan sampai gagal gitu. Jangan sampai terdapat kendala-kendala dan dalam berjalannya waktu gitu ya. Usaha kita itu selalu lancar ya. Kalau terjadi kendala, terjadi kerugian tentunya ya
bisnis kita itu bisa gagal, ya, bisa tumbang gitu. Apa yang kita harapkan tidak tercapai ya, tidak sesuai dengan harapan. Nah ini ya. Nah tentunya kalau usaha kita sudah kita bangun itu tiba-tiba gagal gitu, tiba-tiba hancur, tiba-tiba kerugi ya, tentunya akan berdampak ya. Kita wah sedih, stres, ya, frustasi. Nah ini ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengendalikan ini? Jadi hal-hal yang tidak kita harapkan, hal-hal yang tidak kita inginkan ini jangan sampai terjadi ya. Ataupun kalaupun terjadi itu dampaknya tidak terlalu besar. Jadi kita meminimalisir kerugian. Nah, ini ya. Nah, untuk itu kita harus kenalin dulu resiko ya. Jadi resikonya apa sih? Nah, kita kalau mengambil keputusan A nanti resikonya apa? Kalau kita mengambil keputusan B, resikonya apa? Nah, ini ya, ini adalah salah satu cara manajemen risiko ya. Kita melakukan identifikasi risiko dulu sebelum risiko buruk atau risiko yang tidak diinginkan itu terjadi ya. Kita antisipasi dulu. Nah, ini ya intinya kita belajar manajemen risiko ya. Oke. Mata kuliahnya sangat menarik ya. Kita nanti belajar bersama ya teman-teman. Jadi seorang dosen itu juga tidak menguasai semua ilmu ya. Ya kita belajar bersama di sini ya gitu. Kalau ada saya ada yang kurang paham gitu ya dalam mengajari materi ya, itu saya juga belajar ya. Saya cari buku-buku ya, buku acuan, saya cari-cari di jurnal ya. Kalau sudah mentok, saya tanya ke dosen saya, senior saya ya, dosen saya waktu saya ngajar S2 dulu ya. Dan mereka ilmunya lebih banyak atau ke profesor ya yang ngajar gitu ya. Ataupun ke dokter yang ilmunya sudah banyak ya senior-senior saya tanya juga ke beliau gitu. Masih ada hubungan baik sih, masih kontak-kontakan gitu ya. Sama-sama dosen. Kadang-kadang ya kita suka bercanda malahan ini. Pak, dulu saya murid Bapak, sekarang Bapak minta materi ke saya, ketawa. Kadang-kadang kalau udah sepuh gitu kan, Indri kamu punya materi ini nggak lo? Saya kan dulu dosen, mahasiswa Bapak. Gitu. Wah nanya ke saya, ya kan sama-sama dosen, kamu kan juga sekarang dosen gitu ya, suka bercanda malah gitu, nggak apa. Jadi nggak apa-apa kita saling belajar, sharing-sharing ilmu gitu ya, karena kita memiliki keterbatasan. Jadi tidak semua dosen itu mengetahui semua ilmu gitu. Jadi kita sama belajar ini saling sharing gitu. Sesama dosen juga kadang-kadang tidak menguasai semua materi, kita sharing gitu. Materinya mana gitu, minta dong, kadang-kadang begitu. Ya, sama ya. Saya juga begitu ya. Jadi kita belajar bersama, misalnya di sini Bu Rizka, Mbak Ristania maupun Mbak Siti memiliki ilmu yang apa kita belajar bersama ini, kita sharing ilmu di sini ya. Oke, kita belajar dulu ini pengertian risiko. Nah, ini menurut KBBI ya, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu perbuatan atau tindakan. Nah, ini ya, jadi hal yang tidak kita inginkan gitu, yang kita tidak suka kalau hal itu terjadi. Nah, ini risiko intinya ya, gitu. Kemudian menurut ISO, ini risiko adalah efek ketidakpastian terhadap sasaran. Nah, ini ketidakpastian ya. Jadi kita berbisnis itu kita berharap semuanya itu aman, lancar gitu ya. Omset yang kita peroleh per bulan ya kita dapatkan itu yang kita targetkan. Oh sebulan itu kita nanti dapat keuntungan 20 juta misalnya gitu ya. Setahun 2 tahun berjalan lancar, namun ya qadarullah kehendak Allah ya. Ini cerita tahun lalu ya. COVID datang gitu ya, datang ya pandemi datang ya sehingga usahanya itu menjadi sepi ya. Ya, gitu menjadi sepi karena ada lockdown dan sebagainya. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak pasti ya. Yang kita harapkan lancar ternyata ya ada faktor-faktor eksternal yang tidak kita inginkan ya, terjadi musibah ya, terjadi bencana, terjadi pandemi ya, terjadi banjir seperti kemarin ya, banjir itu sampai saat rumah di Villa 2 barusan kemarin ya, itu tuh berapa besar coba kerugiannya ya. Ya ada alat elektronik, kulkas ya, kulkas sampai hanyut itu di jalan, ada videonya saya sampai kulkas coba berapa kerugiannya ya. Tempat usaha orang sampai gerobaknya itu hanyut di bawah banjir, kemudian mobil ya, berapa ratus mobil terendam ya, belum alat yang lain, televisi, AC gitu, aset-aset yang lain gitu, itu hanyut ya, ada yang hanyut, ada yang terendam. Nah itu berapa
berapa ratus juta bahkan berapa miliar kerugiannya kalau dihitung dari semuanya ya gitu ya. Tentunya kerugiannya sangat besar. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak pasti ya. Jadi tidak pasti, tidak bisa kita prediksi tiba-tiba terjadi ya musibah itu ya. Itu adalah faktor eksternal ya, benar-benar kita tidak bisa kendalikan. Nah, ini ya. Kemudian menurut PMK, Peraturan Menteri Keuangan ya, nomor 25 tahun 2019 ya, risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian sasaran organisasi ya. Jadi kita ya berharap usaha kita maju ya dalam satu organisasi itu lancar, memiliki keuntungan maksimal, omsetnya juga sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai target ya. Tentunya kita tidak ingin hal-hal buruk terjadi ya, namun ya itu sesuatu yang tidak kita harapkan di luar kendali kita terjadi ya, misalnya ya di Glodok terjadi kebakaran misalnya. Nah, itu udah hal-hal yang tidak kita inginkan ya, tentunya berdampak negatif ya. Barang-barang kita dagangannya hancur gitu ya, kebakar semua ya, tidak hanya itu ya, sampai makan korban jiwa gitu ya, lokasi tempat usaha kebakaran ya, barang-barangnya habis semua. Nah, ini adalah suatu peristiwa yang berdampak negatif ya terhadap pencapaian organisasi. Omsetnya jadi nol ya karena bisnisnya, tempat bisnisnya itu terbakar gitu ya, tidak ada omset lagi, rugi ya. Mungkin ya masih memiliki pinjaman ataupun hutang di bank ya, tidak bisa membayar. Nah, ini ya tidak hanya itu, karyawannya juga jadi tidak punya pendapatan, tidak punya penghasilan ya karena tempat usahanya terjadi musibah kebakaran. Nah, ini ya hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang kita tidak harapkan terjadi. Nah, itu adalah risiko ya, risiko dari bisnis ya, usaha ya. Nah, ini ya maksudnya yang tidak kita inginkan, dampak-dampak negatif yang tidak kita inginkan, hal-hal yang ketidakpastian ya yang terjadi ya terhadap bisnis kita. Nah, ini risiko ya gitu. Nah, untuk menghindarinya gitu ya, itu manajemen risiko ya, untuk menghindarinya. Makanya itu ada identifikasi risiko. Nah, ya, ini pertemuan ini kita bahas teori risikonya dulu ya. Oke, nah ini sekedar saya kasih gambaran saja ya. Nah, risiko dihubungkan dengan kemungkinan atau terjadinya akibat buruk ya, atau kerugian yang tidak diinginkan atau tidak diduga. Nah, ini ya. Nah, mungkin selama ini gitu ya, orang yang menjalankan usaha dan usahanya itu lancar gitu, ada di zona nyaman. Nah, ini saya gambarkan seorang yang sudah nyaman ya, duduk di kursi enak gitu, pendapatannya mengalir tiap bulan, omsetnya sampai puluhan juta bahkan ratusan juta, kan nyaman ya. Jadi dia itu terlena. Nah, jadi terjebak di zona nyaman ya gitu. Nah, dia tidak mengantisipasi bahwa roda itu berputar gitu. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang tidak, ada di bawah. Nah, gitu. Jadi tidak mengantisipasi kira-kira nanti apa sih yang akan terjadinya. Jika usaha itu sampai turun, omsetnya sampai turun gitu kan. Kadang-kadang kita memiliki bisnis itu ada di puncak gitu ya. Lagi booming, satu usaha itu lagi booming. Oh, orang-orang ini senang gitu ya. Menggunakan produk tersebut, lagi booming ya. Kemudian karena kurangnya inovasi, kurangnya kreativitas, kurangnya menjaga kualitas produk karena dia terlena gitu ya. Masyarakat itu sudah percaya kok dengan produk saya. Ini contohnya ya, contoh produknya adalah Nokia BlackBerry. Masyarakat itu sudah percaya kok dengan produknya. Produk saya itu bagus gitu. Bahkan para presiden ya ataupun petinggi-petinggi di seluruh dunia menggunakan produk saya gitu ya. Contoh ya, handphone BB gitu ya. Nah, BlackBerry waktu itu contoh ini ya. Nah, yaitu dalam zona nyaman. Nah, tidak memikirkan risikonya. Risikonya bagaimana? Jika produk saya nanti sampai dicontoh orang ya gitu ya. Ada pesaing yang mencoba membuat produk yang lebih baik dari punya saya, bagaimana ya? Kalau saya tetap begini mengeluarkan produk begini-begini saja, tidak berusaha melakukan inovasi, jika ada pesaing yang mencoba meniru misalnya produknya, kemudian dia mengembangkan produk tersebut sehingga bisa menghasilkan aplikasi Android yang lebih canggih. Nah, apa yang terjadi dengan produk saya misalnya ini ya, harus memiliki seperti itu,
memitigasi dulu, mengidentifikasi dulu resiko. Ya, jika sampai ada pesaing ini ya, misalnya meniru produk tersebut, kemudian mengembangkannya dan lebih uh, modern atau lebih canggih aplikasinya, bagaimana ya, dan dengan harga yang murah dan terjangkau oleh masyarakat. Nah, tentunya si produk Nokia dan BlackBerry ini tentunya akan kalah saingan. Produkmu nggak Android ya, tidak bisa WhatsAppan ya, tidak bisa digunakan untuk TikTokan misalnya. Tentunya masyarakat akan lebih memilih produk yang keluaran terbaru, lebih canggih, aplikasinya lebih banyak, kemudian harganya juga murah, terjangkau, tidak mahal. Ini Nokia dan BlackBerry kan harganya lumayan ya, gitu ya, lumayan agak mahal. Kemudian ada produk-produk Cina gitu yang lebih terjangkau dan mereka aplikasinya lebih banyak gitu ya. Gitu. Nah, fitur-fiturnya lebih banyak. Nah, ini ya. Jadi pengusaha tersebut atau pemilik usaha tersebut gitu, dia ada di zona nyaman, merasa kepedean istilahnya. Produkku sudah terkenal kok, nah, gitu. Nggak mungkin lah gitu, kalah saingan, nggak mungkin lah penjualanku itu turun. Nah, ini sudah terlena dia. Nah, nggak tahu ya perusahaan ya begitu perusahaan lain itu mengeluarkan produk ya, Samsung misalnya contoh ya mengeluarkan suatu produk yang mereka memiliki aplikasi dan fitur-fitur yang lebih lengkap dengan harga yang terjangkau. Nah, produk ini lama-lama kalah bersaing. Nah, itu lama-lama tidak laku dan omsetnya turun sampai sekarang sudah tidak seperti dulu lagi ya, gitu ya, tidak booming lagi produknya seperti dulu. Nah, ini ya. Jadi pentingnya kita melakukan mitigasi risiko terhadap bisnis yang kita lakukan. Ya, meskipun bisnis itu ada di puncak, kita tetap harus waspada, tetap harus hati-hati melakukan inovasi dan kreativitas bisnis. Ya, kita bisa mengeluarkan suatu produk saingan. Jadi kita memiliki suatu produk, kemudian kita mengeluarkan juga produk. Jadi pesaing dalam suatu usaha tersebut gitu ya. Jadi nama lain istilahnya gitu ya. Ada contohnya nggak saat dalam suatu produk itu dia mengeluarkan misalnya dalam satu perusahaan tapi dia mengeluarkan beberapa merek gitu untuk pesaing produk unggulannya sendiri ya, itu jadi mereka itu ingin mengantisipasi jika seandainya produk ini masyarakat udah bosen nih, sudah tidak booming lagi, ada produk dia yang lain gitu. Jadi dia mengeluarkan beberapa produk gitu ya. Ya di mana itu punya satu perusahaan gitu. Jadi untuk mengantisipasi jika ini produk ini nanti masanya kan roda terus berputar ya, ini berputar ya, tidak selalu di atas. Produk ini sudah turun, ada produk lain dia untuk membackup gitu. Jadi pendapatannya tidak hanya dari produk A saja, ada produk B, produk C, nah gitu. Harus berpikir sampai ke sana ya. Kalau kita memiliki usaha ya, gitu ya. Jadi tidak hanya satu produk saja gitu, ada beberapa produk ya. Jadi nanti untuk mensupport jika produk A nanti sudah turun penjualannya, omsetnya gitu, jadi tidak berada di puncak lagi turun. Nah, ada produk yang lain yang membackup gitu. Jadi tidak sampai omsetnya tidak sampai Rp0, jadi masih bisa bernafas gitu. Kalau produk A ini omsetnya turun, ada produk lain yang membackup. Nah, itu ya. Ini terkait dengan mata kuliah kreativitas dan inovasi. Saya juga yang ngajar di ini ya, di semester ini. Mbak Ristania dengan Bu As, bukan dengan saya. Iya Bu, sedih saya Bu. Ya. Tapi sama aja Mbak Ristania, materinya kurang lebih sama, kreativitas dan inovasi. Ya, kemudian resiko timbul itu karena adanya ketidakpastian. Ya, tentunya tidak pasti ya. Kalau kita sudah pasti, usaha kita bakalan lancar terus nih, menghasilkan cuan terus. Nah itu kita tidak perlu melakukan mitigasi risiko kalau kita udah pasti yakin. Ya. Tapi apa iya bisnis itu lancar terus, tidak ada kendala, tidak ada masalah gitu ya. Tidak ada faktor-faktor lain yang menghambat bisnis. Tentunya ada ya kan ya, seperti yang contohkan tadi, faktor eksternal tadi, tiba-tiba banjir datang, tiba-tiba ya hal yang tidak kita inginkan terjadi, adanya kebakaran. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak pasti, tidak bisa kita prediksi ya, terjadi ya, dan membuat usaha kita itu mengalami kemunduran atau mengalami kerugian. Nah, ini ya, jadi risiko itu timbul karena adanya ketidakpastian ya. Kenapa sih orang itu mengikuti jam sostek
asuransi BPJS Kesehatan ya, karena adanya ketidakpastian tersebut. Apa iya kita pasti sehat terus? Nah, gitu ya. Apa iya? Nah, gitu. Nah, makanya adanya BPJS Kesehatan. Itu adalah untuk mengantisipasi jika ya kita juga tidak menginginkan ya, amit-amit gitu ya, tidak menginginkan sakit ya. Nama juga orang yang nggak pasti itu tadi lah, kadang-kadang kita sehat, kadang-kadang sakit. Nah, itu sudah ada jaminan asuransi yang membackup biaya-biaya kesehatan kita ya kalau kita sakit ya kita berarti sehat terus ya. Nah, itu makanya ada asuransi itu. Jadi kalau tidak ini akibat dari ketidakpastian tersebut. Nah, ini yang adanya pihak ketiga yang akan menanggung ya risiko kalau kita terjadi apa-apa. Nah, itu asuransi ya. Kita limpahkan kerugian itu pada asuransi ya. Ada asuransi juga mobil ya. Kalau terjadi apa-apa di jalan, kemudian mobilnya terjadi kecelakaan atau nabrak apa misalnya ya. Itu ada karena ketidakpastian tadi, tidak pasti kan orang selamat terus di jalan ya. Kita berjalan juga mulus terus enggak ya, karena enggak ada adanya ketidakpastian itu yang disebut risiko ya. Jadi ketidakpastian merupakan kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko. Nah, itu ya. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu adanya manajemen risiko, identifikasi risiko dulu sebelum hal-hal buruk terjadi. Nah, itu ya. Nah, ini contohnya, ini contoh adanya ketidakpastian ya. Bisnis fashion ini ya, yang kemarin ya di pasar ya, mana sih yang kebanjiran tuh ya di Bekasi ya gitu ya. Nah, ini ya, bisnis pakaian gitu tiba-tiba ada di mall ya, mall mana sih itu yang banjir ya? Giant ya? Di Bekasi ya, atau Mega Mall yang itu yang viral tuh ya di TikTok, di Instagram itu ya, kebanjiran nih tiba-tiba masuk mall banjir. Nah, itu pakaiannya yang di lantai dasar, di lantai 1 itu tenggelam ya kan, kasihan ya kan, kotornya pakaiannya kalau sudah kena banjir bagaimana, kan lumpur ya. Nah, itu berapa besar kerugiannya, tentunya ya sampai ratusan juta ya mungkin ya. Nah, kemudian ini bisnis sembako. Nah, ini juga ya, kalau bagaimana kalau terjadi kebakaran, ini tidak pasti ya. Nah, kita berharap bisnis kita juga baik-baik saja, berjalan dengan lancar, tidak terjadi masalah gitu ya. Namun ya itu tadi, suatu kendala, suatu musibah yang di luar kendali kita, adanya ketidakpastian tadi ya, gitu. Jadi tidak pasti semuanya baik-baik saja. Nih, pasti suatu saat juga ada kendala. Nah, ini ya. Risiko ya, risiko bisnis. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana kalau bisnis digital ya, risiko bisnis yang COD, kadang-kadang pasiennya enggak pasien tuh cuma kerja di rumah sakit tingkatnya pasien. Astagfirullah. Nah, konsumen gitu ya, konsumennya kadang-kadang nggak mau bayar, sudah kita kirim nggak mau bayar gitu, barang sudah diterima dibalikin, komplain nggak jadi beli. Nah, itu risiko. Nah, itu risiko bisnis. Nah, itu harus kita pikirkan sampai sana. Nah, gitu ya. Kemudian jangan juga terlena ya, ini teman-teman misalnya ya, udah kerja enak, gajinya banyak, kemudian boros ya, oh banyak nih gaji gue gajian, beli ini, beli itu ya, nggak taunya resiko ya. Nah, resikonya ya, perusahaan mengalami ya omsetnya nurun misalnya, kemudian ada beberapa karyawan di PHK, nah dia terlena ya. Di waktu jaya-jayanya dia nggak mau nabung, nggak mau beli-beli omset ya, ataupun beli-beli misalnya kalau punya uang banyak itu ya dibelikan aset gitu ya, misalnya aset seperti rumah misalnya atau perhiasan yang kalau ada darurat itu bisa dijual. Nah, gitu ya, uangnya dibeliin ini itu udah boros ya buat jalan-jalan ke luar negeri kemana-mana. Nah, itu nah satu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nah dia tidak punya tabungan, bingung. Nah, itu ya, jadi kita harus pikirkan sampai sana gitu maksudnya ya. Jadi harus kita memiliki cadangan gitu ya, cadangan jika terjadi apa-apa. Jadi apa sih yang aku lakukan gitu ya. Kalau kita punya uang, kita belikan aset misalnya perhiasan ya, rumah, tanah. Kalau terjadi apa-apa kita bisa jual gitu ya. Contoh saja sih maksudnya. Nah, ini kemudian bisnis travel umroh ini contoh saja ya. Diharapkan lancar bisnisnya ya, kemudian tiba-tiba ada ketidakpastian ya, kondisi alam gitu, terjadi pandemi atau kemarin ya, dan adanya inflasi ya, dengan harga-harga barang naik semua gitu ya, sehingga berpengaruh kepada bisnis travel umrohnya ya. Jadi sedikit peminatnya gitu, tidak ada lagi yang mau
mendaftarkan untuk umroh gitu karena adanya pandemi kan gitu ditutup gitu perjalanan ke luar negeri yang kemarin tahun lalu gitu ya. Kemudian adanya inflasi, harga-harga naik, semuanya naik gitu ya. Jadi masyarakat itu lebih mementingkan untuk membeli bahan pokok dulu ya daripada untuk umroh gitu. Untuk beli sembako aja kita kurang gitu. Jadi nggak mungkin lah kalau kita pergi umroh dulu. Nah gitu misalnya ini karena adanya inflasi ya itu contoh ya. Nah, ini adalah hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Kemudian bisnis kuliner ya. Jadi adanya kebijakan efisiensi anggaran nih seperti tahun ini ya. Arahan Pak Presiden ini adanya efisiensi anggaran ya. Untuk makan minum itu dikurangi ya, teman-teman ya. Ya sudah ada anggarannya sudah tercantum ya di DPA ya, dokumen pelaksanaan anggaran, tinggal melaksanakan anggaran saja itu sudah diketok palu, diminta lagi untuk menyisir dilakukan efisiensi untuk perjalanan dinas, untuk anggaran makan minum itu diminta dikurangi. Nah, gitu ya. Nah, dampaknya apa gitu? Adanya pengurangan anggaran makan minum adalah bisnis kuliner. Mereka jadi sepi pesanan. Yang biasanya rapat itu 100 box ataupun 500 box pesan karena adanya efisiensi, ya tidak ada lagi pesanan makan minum. Jadi mereka omsetnya menurun. Itu ya. Karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Nah, itu kita rapat juga sudah tidak pakai makan minum ya itu. Ya, rapat makan minum beli sendiri. Bahkan ada di tempat saya itu hanya disediakan air mineral saja gitu sama permen, jadi nggak ada lagi snack kita karena kita ada arahan dari Bapak Presiden untuk melakukan efisiensi anggaran makanan. Nah gitu ya. Nah kemudian dampak inflasi juga ya ini ya misalnya ya tahun 2023 dengan uang 50.000 itu kita dapat 3 mangkok mie gitu. Kemudian juga setelah adanya inflasi harga-harga semuanya naik tahun 2024 itu dengan uang 50.000. Nah ini dapat cuma 2 mangkok, ini contoh saya kasih gambaran saja. Kemudian tahun 2025 itu sampai 50.000 itu cuma dapat 1 mangkok ya. Ini, nah kemudian ada juga risiko, ini adalah sumber risiko ya. Sebentar. Sumber risiko di sini ada yang bersumber dari situasi politik. Ya ini ya ada situasi politik ya. Jadi ada demo dan sebagainya. Nah ini ya yang menolak hasil pemilu. Nah ini ya sumber-sumber risiko ya. Kemudian ada juga bersumber dari lingkungan. Nah ini ada pencemaran kimia ya, pencemaran udara, ya kerusakan habitat, kepunahan spesies dan lain-lain. Ini adalah sumber risiko ya, hal-hal yang tidak kita inginkan ya, gitu ya. Kemudian risiko yang bersumber dari perencanaan yang kurang tepat. Nah ini perencanaan yang kurang tepat ini ya bisa berdampak sangat besar gitu ya. Apalagi di sini saya contohkan ya, kalau kita merencanakan membangun suatu dan perencanaannya itu kurang pas ya, sehingga kekuatan bangunan itu ya tidak sesuai dengan standar. Nah, apalagi kalau anggarannya dikurangi, nah itu tentunya bahan-bahannya juga standarnya juga kurang bagus ya, kualitasnya juga tidak bagus sehingga bangunan tersebut ambruk. Ini jembatan ini juga jembatan yang ambrol ya karena anggarannya itu dikurangi ya, ataupun kurang anggarannya nggak cukup ya untuk membeli bahan-bahan yang berkualitas ya sehingga bangunannya kualitasnya nggak bagus cepat ambrol. Nah ini ya risiko yang bersumber dari perencanaan yang kurang tepat. Ya, kemudian risiko yang bersumber dari bencana alam, ya ini seperti yang saya sampaikan tadi ya di depan. Jadi ada kebakaran, ini ada contohnya gunung meletus, tanah longsor, pandemi, banjir dan sebagainya ya sumber risiko yang bersumber dari bencana alam ya. Kemudian macam-macam risiko, ini ada beberapa macam risiko ya. Oke, bisa minta tolong dibacakan, Mbak Putri Jawa, bisa minta tolong dibacakan. Macam-macam risiko. Macam-macam resiko. Yang pertama ada resiko dinamis. Resiko dinamis kerap terjadi akibat perubahan situasi perekonomian. Contohnya tingkat harga, selera, dan teknologi yang berkembang pesat. Resiko manajemen, resiko pasar, dan resiko akibat inovasi. Nah, oke, terima kasih nih resiko dinamis ya. Lanjut saja ya, teman-teman nanti baca di buku yang sudah saya share ya untuk lengkapnya. Nah, kemudian ada resiko statis. Oke, Mbak Catherine bisa minta tolong dibacakan.
Halo Mbak Catherine. Ya, di mana ini Mbak Catherine? Oke, Mbak Naswa, bisa minta tolong dibacakan? Risiko statis. Risiko statis adalah risiko yang kerap kali terjadi dalam kondisi ekonomi statis dan tidak berubah karena perkembangan zaman. Satu, risiko murni atau pure risk. Bersifat murni risiko dan biasanya sumber risiko itu adalah dari alam. Contoh kebakaran, ledakan, gempa bumi, dan banjir bandang. Risiko murni dapat dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama, sumber-sumber penyebab kerusakan aktiva tetap. Kedua, terjadinya human error, penipuan dan kriminal lainnya. Ketiga, analisa dampak kerugian akibat penerapan hukum. Yang terakhir, pegawai yang cakap meninggal atau mengalami cacat. Ya, oke, ini adalah risiko statis ya. Nanti untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa baca di buku yang saya share ya. Kemudian, risiko spekulatif. Nah, ini coba Mbak Ristania dibacain. Resiko spekulatif. Yang pertama, resiko spekulatif adalah risiko untung rugi. Yang kedua, risiko spekulatif biasa tidak diasuransikan. Jenis risiko perbankan, risiko yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko operasi, risiko lain-lain. Contoh, risiko bisnis, risiko strategik, dan risiko reputasi. Ya, oke, terima kasih. Nanti untuk lengkapnya dibaca di buku ya. Oke, terima kasih. Itulah materi yang terkait dengan resiko ya dan pengertian resiko. Untuk minggu depan kita akan belajar pengertian manajemen resiko ya. Untuk minggu pertama ini kita belajar terkait risiko ya. Apa sih pengertian risiko ya, dampak-dampaknya apa saja ya, dan rencana pembelajaran semester ya. Untuk minggu depan kita lanjutkan materi kita terkait dengan pengertian manajemen risiko ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Bu Rizka, Mbak Putri, Mbak Ristania, Mbak Catherine, Mbak Siti Kamila, Mbak Naswa yang ditanyakan? Oke, udah cukup? Sudah cukup, Bu. Oke, Cukup, Kak, Bu. cukup ya. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, gitu ya. Nah, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Nah, terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, teman-teman, kakak-kakak.